bagi wartawan yang mencukupi syarat. Pak Gub, satu lagi Pak Gub. Tadi kan kebijakan presiden kan banyak meningkatkan beban media. Nah kalau di daerah gimana Pak Gub, ada kebijakan untuk meningkatkan beban media massa di Sumsel khususnya? Ya, itu rata-rata biaya hidup kan yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, misalnya pembebasan listrik tadi kan. Kita lagi cari format nih dengan Ketua PWI apa yang sifatnya regulasi lokal yang bisa membantu dari segmen ini. Kalau sementara ini mungkin sembako kali ya. Kalau yang sifatnya kebijakan untuk membebaskan beban listrik misalnya atau air itu ada di pihak-pihak lain begitu. Jadi kalau pertama untuk vaksin saya minta data dari PWI, nanti saya akan instruksikan. Untuk regulasi itu nanti saya dengan Bu Ketua lah apa sih formatnya yang bisa membantu kawan-kawan yang tidak hanya berlaku di Kota Palembang tapi di Sumatera Selatan. Ya. Kan ya? Terima kasih Pak. Bagi wartawan yang mencukupi syarat. Pak Gub, satu lagi Pak Gub. Tadi kan kebijakan presiden kan banyak meningkatkan beban media. Nah kalau di daerah gimana Pak Gub, ada kebijakan untuk meningkatkan beban media massa di Sumsel khususnya? Ya, itu rata-rata biaya hidup kan yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, misalnya pembebasan listrik tadi kan. Kita lagi cari format nih dengan Ketua PWI apa yang sifatnya regulasi lokal yang bisa membantu dari segmen ini. Kalau sementara ini mungkin sembako kali ya. Kalau yang sifatnya kebijakan untuk membebaskan beban listrik misalnya atau air itu ada di pihak-pihak lain begitu. Jadi kalau pertama untuk vaksin saya minta data dari PWI, nanti saya akan instruksikan. Untuk regulasi itu nanti saya dengan Bu Ketua lah apa sih formatnya yang bisa membantu kawan-kawan yang tidak hanya berlaku di Kota Palembang tapi di Sumatera Selatan. Ya. Kan ya? Terima kasih Pak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, cukup rekan-rekan media dokumentasi, terima kasih atas kerjasamanya. Kami persilakan kembali ke tempat. Izin Bapak Ibu tetap dengan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita akan segera bergabung pada peringatan puncak Hari Pers Nasional HPN tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan Alhamdulillah di tahun 2020 kita menjadi ranking 31.
insya Allah ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada rekan-rekan wartawan yang hadir khusus di Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional. Bapak Presiden kami muliakan, rekan-rekan pers yang berbahagia. Pada tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers tanah air. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers. Apalagi di masa pandemi, masa penuh ujian seperti ini. Insya Allah dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan, termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Izinkan kami atas nama tuan rumah sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Salam hangat dan salam hormat kepada semua yang berjuang untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui media. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan, dan insya Allah kita terus bergandeng tangan saling mendukung untuk bangkit di pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, para duta besar negara sahabat, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Lut, keluarga besar wartawan Indonesia dan mitra pers, Ketua Dewan Komisaris OJK Pak Wimbo Santoso, rekan-rekan dari Confederation of ASEAN Journalists, dan semua ketamu HPN dimanapun Anda berada. None Betawi beli duren merek dimakan malam. Musim pandemi kita HPN dan istana negara aneh ngucapin salam. Akhirnya dibilang cakep gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyadari peringatan Hari Pers Nasional ini terasa sangat istimewa. Meski dipisahkan jarak ratusan hingga ribuan kilometer dari Jakarta sampai ke Banda Aceh dan dari ke Papua, kita tetap Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Ketua DPD RI,
yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta dan para gubernur yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI Bapak Atal Sembiring Kepari, yang saya hormati para tokoh pers nasional dan rekan-rekan insan pers Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, bagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan kepada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu. Perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin, untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Bisa sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh. Untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama nanti keluar dari Bio Farma 12 juta kita berikan 5.000 untuk awak media dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan
dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya ya, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, telah kita saksikan bersama tadi secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia, dan saat ini kita akan bersama-sama juga potong tumpeng. Izin dengan segala hormat kami undang Gubernur Sumatera Selatan segenap forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, juga Ketua PWI Sumatera Selatan, Ketua DKP PWI Sumatera Selatan atau pihak-pihak tertentu yang kami arahkan untuk dapat mendampingi Gubernur Sumatera Selatan untuk memotong tumpeng. Kami persilahkan. Ya baik, luar biasa hari ini ya. Jadi sebetulnya bersatu padu se-Indonesia Raya walaupun secara virtual namun secara internet ya. Kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng ya. Iya. Puncak Hari Pers Nasional tahun 2021. Puncak tumpeng akan dipotong oleh Gubernur Sumatera Selatan yang kita banggakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media cetak elektronik, kita beri tepuk tangan. Wow, sudah dipotong dengan lauk-lauk akan diramu dan akan diberikan kepada Ketua PWI Sumatera Selatan, Bapak Firdaus Komar. Iya, waduh, ini luar biasa ya. Insan pers Sumatera Selatan khususnya. Baik, potongan berikutnya. Wow, itu begitu menggoda. Akan diberikan juga tentu mewakili insan pers semuanya. Izin Bapak dapat diterima. Baik, kita beri tepuk tangan juga. Didampingi oleh segenap forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili izin Bapak. Iya. Baik, selanjutnya Cendramata jadi tuan rumah APM
diwakilkan oleh Ketua PBI Sumatera Selatan. Baik, kita beri tepuk tangan. Oh, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya langsung Pak, arahan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ibu, kami persilakan. Anita Nuril Hadi SHMHLC yang kita hormati Forkompinda yang diutus dari Kodam 2 Sriwijaya, diutus dari Polda Sumatera Selatan, diutus dari Kajati dan Pengadilan Tinggi Palembang, Tuan Hadi, yang kita hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Haji Firdaus Komar atau keseharian dikenal dengan FK, juga Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PBI Sumatera Selatan Pak Haji Kornati Abdullah, Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Mbak Nisatul Mardia, para pimpinan tim RED, pimpinan perusahaan, media cetak, media online, insan, dan seluruh wartawan se-Sumatera Selatan, khususnya yang berkesempatan hadir, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para wartawan-wartawan senior dan junior, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu karena banyak sekali yang hadir. Hadirin yang berbahagia, tidak ada ucapan yang paling berharga hari ini kecuali ucapan selamat bahwa pers sudah menunjukkan kematangannya dalam usia ke-75 tahun, di mana hampir seluruh penjuru di tanah air ini merayakan Hari Pers Nasional. Untuk itu, sesuai dengan moto bahwa pers adalah akselerator pembaruan atau akselerator perubahan yang tadi didengungkan merupakan motivasi bagi seluruh warga pers di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Selatan, di mana yang dimaksud dalam moto tersebut adalah mengenai perubahan dalam menyikapi new normal, tatanan kehidupan kita yang banyak berubah dikarenakan COVID-19 ini makin menyadarkan kita bahwa kita ini ternyata makhluk yang tidak berdaya. Namun kita masih diberikan kesempatan untuk berupaya agar kita tetap survive, tetap eksis menghadapi berbagai gelombang, baik ancaman resesi ekonomi maupun ancaman terhentinya aktivitas-aktivitas sosial kita. Maka kita harus cerdik untuk menghadapi ini. Meskipun kita ada kemudahan dengan adanya IT di dunia ini, bahkan di negara kita, bahkan tidak asing di provinsi kita ini. Tapi justru tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa digital itu malah mempreser eksistensi wartawan itu sendiri, karena kadang pemberitaan itu muncul dengan sendirinya. Maka saran saya sebagai sahabat, sebagai saudara dari seluruh insan pers ini, kita tentu harus lebih agresif lagi mencari narasumber yang sangat terbatas saat ini, di mana setiap pemberitaan kita tentu ada pengaruh dalam keseharian. Namun
Kadang kita dibantu waktu, seperti hoax tentang vaksin, misalnya. Belakangan sudah agak menurun tentang hoax ini, karena diteladani dengan bukti-bukti para pemimpin yang sudah melaksanakan vaksinasi. Ini juga ancaman. Nah, ini maksud eksistensi yang tertekan tadi menurut Ketua Umum. Tentu kita harus mencari solusinya. Ada filosofi balon. Boleh balon itu dipencet di ujung, tapi di permukaan lainnya dia akan menonjol. Maka harapan saya kepada teman-teman, teruslah berkarya mencari solusi di dalam membantu perekonomian masyarakat. Tadi kalau kita diibaratkan akselerator itu aditif. Jadi kalau itu di bahan bakar itu aditif untuk dapat menambah oktan bagi percepatan perubahan dan pembaruan di negara kita ini sesuai dengan moto yang menjadi tema di ulang tahun ke-75 ini. Tumpeng sudah dibagikan, semangat Bapak Ibu sekalian sebagai insan pers tentu sangat dinantikan, apalagi sekarang work from home. Banyak sekali orang berkegiatan di rumah untuk butuh asupan berita. Berita positif yang didapat masyarakat tentu harus dari sumber yang dipercaya. Maka salah satu kunci kita tetap eksis untuk menjadi insan yang dipercaya. Mudah-mudahan kepercayaan ini akan terus terpupuk. Mudah-mudahan kepercayaan itu akan menjadi modal besar kita untuk dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi di daerah kita. Selamat berulang tahun. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pers Nasional kita HPN tahun 2001 dan telah kita laksanakan juga tadi secara virtual ya bersama Presiden Republik Indonesia. Wah, ini masih berkumpul semuanya. Di depan, yuk. Wawancara depan. Spesial di ya, izin Pak Gubernur ada makan siang ya. Mudah-mudahan di tahun depan 2022 COVID berlalu kita dapat memperingati Hari Pers Nasional ya lebih meriah lagi.